Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa kerjakan doamu dan doakan pekerjaanmu. Salam sehat selalu. Jangan panik, jangan stres karena urusan hutang, pinjol maupun hutang konvensional. Sebab setiap orang pasti tidak lepas dari yang namanya masalah. Dan sebuah masalah, apalagi masalah hutang, itu sudah banyak terjadi kepada siapapun. Dan buat teman-teman yang hari ini sedang dalam masalah hutang pinjol, takut akan ancaman debt collector, bahkan juga masih khawatir debt collector akan mendatangi rumah, juga takut malu kalau debt collector itu telepon terhadap kontak-kontak atau kontak-kontak darurat yang sudah pernah jenengan cantumkan, juga terhadap aktivitas keluar masuk panggilan yang ada di HP. Kekhawatiran itu jangan berlebihan ya, karena kadang kekhawatiran itu muncul soal mindset Anda saja. Jadi belum tentu itu sebetulnya sesuai dengan apa yang Anda khawatirkan. Artinya hutang pinjol ini sudah biasa seperti itu, sudah menjadi salah satu masalah yang tidak tabu lagi di Indonesia khususnya. Kenapa? Karena pinjol itu memang inginnya adalah mencari manfaat atas kondisi terdesak, sehingga dia mengambil keuntungan dari situ dengan cara meminjamkan uang dengan potongan lumayan besar sampai 20%, kemudian juga kadang ngasih bunga serta sistem perpanjangan. Oleh karena itu, pada video kali ini saya cukup singkat di hari Jumat ini karena ada beberapa yang komentar, mengkonsultasi, juga ada yang kemudian tanya, saya sudah punya hutang 1-8 aplikasi, ada juga yang tanya katanya belum jatuh tempo sudah ditelepon oleh Kondar. Baik. Mungkin bagi yang sudah pernah nonton apa yang saya sampaikan, kalau ini dianggap tidak baru, silakan skip saja, nggak usah tonton. Tetapi bagi yang baru, saya ingin memberikan lagi wawasan ulang, tapi tentu juga nanti dengan cara-cara yang baru yang update per hari ini. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan saya Mas Fai, saya pengisi channel Official. Saya sudah berpengalaman di bank kurang lebih dari tahun 2014 lalu, mulai dari posisi mencari nasabah, account officer, penagihan, serta koordinator sampai ke pimpinannya. Jadi pernah mengalami situasi itu, dan juga saya masih berhubungan dengan teman-teman debt collector, dengan teman-teman yang memang bekerja di perusahaan perbankan ya. Baik, sekarang saya ingin mengulas kembali apa sih dampaknya kalau kalian galbay 2024, khususnya pinjol ya. Oke, saya ingin memberikan wawasan supaya Anda tidak takut ketika kondisi memang galbay yang artinya tidak sengaja ya, artinya memang kondisinya tidak mampu. Baik, banyak sekali yang kecolongan. Jadi teman-teman itu karena ancaman kemudian dia bayar hutang dengan pinjol. Awalnya dia pinjol 1 kali, terus karena tagihannya kok cepat itu, 15 hari udah ditagih, bahkan 7 hari sudah ditagih. Setelah 7 hari 2 hari lagi ditagih, akhirnya dia nggak mampu, akhirnya dia pinjol lagi. Dan itu kadang juga disuruh oleh si debt collectornya, silakan cari pinjol lagi. Nah, ketika Anda sudah terjebak satu pinjol dan keuangan Anda saat ini belum bisa naik, pendapatannya belum bisa melunasi, hanya mengandalkan spekulasi, maka yang terjadi Anda akan terjebak lagi pada pinjol yang kedua, terus pada pinjol yang ketiga, terus keempat, akhirnya Anda meledak, stres. Di sini kondisi galbay yang aku maksud.
Nah, kalau sudah banyak aplikasi seperti ini, penanganannya juga beda. Beda dengan yang masih macet di satu aplikasi. Kalau Anda hari ini baru pinjam satu aplikasi dan lancar, jangan stop pinjol. Bahkan nggak lancar juga stop. Jadi baik yang lancar tidak lancar stop mulai sekarang. Mumpung Anda belum sampai ke masalah yang cukup serius. Baik, kalau sudah begini, maka yang terjadi adalah, sebentar saya hapus ya. Ketika begini, khusus terhadap pinjol yang legal, tentu Anda akan punya masalah di slik OJK. Oke, tapi tenang aja, gak apa-apa. Sekarang Anda punya masalah di slik OJK. Yang penting Anda stop pinjolnya. Kan nanti jelek, oke jelek, gak apa-apa jelek. Baik. Saat Anda stop, Anda fokus pada bekerja. Anda fokus bekerja dulu gitu loh. Gak usah mikirin OJK. Gak usah mikirin OJK. Karena apa? Karena ini pinjol, ini peer to peer, ini perusahaan keuangan yang online ya. Artinya satu saat ketika Anda punya uang, Anda bisa bayar dengan Anda bisa lunasi pokoknya. Anda bisa menyelesaikan satu problem itu, maka slik OJK itu akan Anda hapus. Kalau nggak bisa Kak, kalau nggak bisa pun, misal nggak bisa, ketika Anda pinjam bank besar, Anda bisa ngasih alasan bahwa slik OJK yang maksud pinjol. Biasanya bank besar itu memaklumi. Kenapa saya bilang mengatakan memaklumi? Karena sudah saya konsul. Jadi ada salah satu orang, dia ingin KPR perumahan, terus karena ternyata dia pernah macetnya itu 2 juta, dia ngambil KPR kurang lebih hampir 800 juta sorry. Tapi karena si survei bank itu tahu kalau ini kondisi dipinjam orang KTP-nya hanya 2 juta, dia bisa lunasi, sudah selesai, sudah bisa ACC. Jadi slik OJK itu hanya gambaran terhadap track record pinjaman Anda selama ini. Jadi jangan khawatir kalau kena slik OJK nanti nggak bisa bekerja, nanti kalau kena slik OJK nggak bisa masuk bank. Udah nggak usah khawatir itu semuanya gambaran saja untuk kebutuhan penilaian dari salah satu perusahaan ataupun perbankan yang ingin memberikan kebijakan terhadap apa yang Anda ajukan misalnya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir dengan slik OJK. Jadi dampaknya juga nggak terlalu parah. Yang parah itu kalau gagal terus Anda tidak akan bisa keluar dari gulungan kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus yang kedua, galbay pinjol yang kedua ini kan DC ini keluar masuk DC yang rata-rata ada deflektor itu cuman aku laku kalau nggak salah ya, dan di kota-kota besar juga ada. Tapi kalau di daerah-daerah itu nggak ada teman-teman, hanya ada desk kolektornya, deflektor yang tuh lapangan atau fee collector tuh nggak ada. Dan kalaupun ada juga nggak usah takut, kan ada aturan OJK, ada perlindungan konsumen, ada BI, ada polisi. Ngapain takut? Kalau Anda berani lawan aja, kalau nggak berani udah matikan HP-nya. Maksudnya jangan angkat teleponnya, jangan temui orangnya, udah selesai. Karena DC itu hanya terbatas di jam 8 sampai jam 8 malam, dan terbatas juga aturannya sebetulnya nggak boleh nelpon 7 kali dalam 7 hari. Jadi sehari 1 kali. Dan juga nggak boleh nagih keluar ke selain Anda. Nggak boleh nagih ke RT, nggak boleh nagih ke tetangga, nggak boleh nagih kontak, nggak boleh. Yang boleh nagih hanya ke Anda sendiri, kayak gitu. Jadi, itu dampak dari DC ya. Kemudian yang ketiga, psikologis tentunya ya. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini cerita pengalaman aja. Utang itu bukan dilunasi oleh kita, tapi yang melunasi itu Allah, Tuhan. Jadi kita harus dzikir di sini. Dzikir dan banyak istighfar.
tentunya beristighfar serta selawat. Ini bukan saya ustadz enggak, cuman ini saya tanya. Jadi memang cara satu menangani ketika masa hutang, udah fokus kepada Allah, sholat 5 waktu, istighfar yang banyak, insya Allah itu biasanya dapat uang di luar pikiran kita, atau uang yang bahasanya itu min wilayah tasib, itu jadi sesuatu yang di luar sangka-sangka kita. Dan juga banyak selawat, itu cepat banget untuk melunasi hutang. Jadi 3 dampak ini Garuda 2004 yang aku maksud gak jadi masalah. Yang penting sekarang fokus ke sini, udah stop pinjol, jangan sampai bayar pinjol lagi dengan pinjol. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi, boleh saya akan memberikan Instagram aja atau Telegram ya, enak kita bisa komunikasi di situ. Kalau mungkin ngasih jadwal boleh, kita bisa telepon pribadi boleh, atau jadwalnya pas ya. Termasuk juga nanti kita bisa berbagi solusi usaha untuk teman-teman yang memang tergabung di channel Ilmu Finansial dan serius untuk menyelesaikan persoalan-persoalan utang, dan kita juga sama-sama ya sama berjuang. Oke, semoga ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.